Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa kembali dengan kami kelompok 1 magang UMKM. Perlu diketahui, tugas magang UMKM itu adalah tugas yang ditugaskan kepada kami para mahasiswa MBS semester 4 untuk periode ini. Pada kesempatan magang ini, kami diberikan tugas untuk magang di salah satu UMKM, yakni UMKM Pandu Mulia atau yang dimiliki oleh Ibu Astiningsih. Alamatnya ada di Jalan Papandayan, RT 3, RW 2, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Oke, langsung saja. Untuk menyingkat waktu, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari perdebatan kami dari UMKM tersebut. Nanti secara berurutan para pemateri akan menyampaikan masing-masing tugas yang telah kami bagi. Yakni untuk yang pertama kali, yaitu saya sendiri. Oke, untuk metode pelaksanaan dalam magang ini perlu diketahui, magang itu adalah sistem pembelajaran yang dilakukan di luar proses belajar mengajar di dalam kampus. Pelaksanaannya itu pada perusahaan, industri, atau instansi yang relevan dengan bidang yang dijalani. Jadi kami itu kan mahasiswa bisnis, bidang kami yang relevan yang kami jalani itu adalah bisnis. Nah, kita ditempatkan di UMKM itu menurut kami adalah suatu hal yang tepat. Oke, pada saat magang secara langsung, kami mampu melihat dunia kerja secara nyata. Jadi tidak hanya berdasarkan teori, tapi selain itu kami kan juga sudah mendapat bekal teori dari para guru-guru kami dan pelajaran-pelajaran kami yang kami dapat dari kampus. Setelah itu kami dapat langsung mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu yang kami dapat itu pada proses kerja di lapangan tersebut. Selain itu, peserta atau kami itu dituntut untuk menyerap ilmu secara langsung. Ilmu dari UMKM tersebut, dari orang-orang yang ahli di UMKM tersebut. Selain itu, kami juga dituntut untuk menganalisis segala permasalahan dan kendala yang terjadi di tempat magang. Jadi, selain itu, kami itu waktu pelaksanaan itu juga dituntut untuk melakukan analisis, baik analisis permasalahan yang ada di situ, terus kendalanya di tempat itu apa, itu kami analisis dan kami bantu untuk memecahkan. Oke, itu tadi untuk pemateri. Selanjutnya secara berurutan kami persilahkan untuk menyampaikan. Yang selanjutnya saya akan membahas profil perusahaan. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan. Bintang Rasa merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah kelompok UMKM Pandu Mulia milik Ibu Astiningsih yang bergerak pada bidang produksi makanan, yang berlokasi di Jalan Papandayan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, yang berdiri sejak tahun 2015, yang beroperasi setiap hari 10 jam per hari, menghasilkan produk minimal 2 kuintal sampai 2,5 kuintal per hari, dan telah memiliki pasar atau distributor sendiri. Adapun tujuan dan visi misi UMKM tersebut yakni visi, bisa menghasilkan produk yang bisa diterima pasar maupun masyarakat. Selain itu bisa meningkatkan kualitas produk dengan menjaga sistem produksi serta tidak menutup atau memilah-milah pasokan dari luar serta menerima saran dalam bentuk apapun dari konsumen.
Misi: memenuhi standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal, memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar, memberikan peluang lapangan pekerjaan pada masyarakat, mengangkat taraf ekonomi masyarakat sekitar Kecamatan Kauman, serta ikut andil dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang selanjutnya sejarah singkat lokasi magang. Awal mula UMKM Pandu Mulia yang dikelola Ibu Asteningsih berdiri sekitar tahun 2015 di salah satu desa di Kota Kediri. Sekitar tahun 2015, bisnis Ibu Astiningsih ini mulai berjalan dan berkembang di Kota Kediri sebelum pindah di Tulungagung pada pertengahan tahun 2018 sampai sekarang. Bermula dari sebuah permintaan seorang melalui perantara suami yang bermacam-macam, di antaranya sambal pecel dan serondeng, yang pada akhirnya ada permintaan berupa bawang merah goreng dan bawang putih goreng. Selanjutnya menjadikan bisnis bawang merah goreng dan bawang putih goreng sebagai pilihan dan keputusan bisnis yang diambil. Karena bisnis tersebut permintaannya juga lumayan dan pembuatannya juga tidak terlalu sulit. Setelah menemukan keputusan ini, Ibu Astiningsih langsung memulai dengan modal sendiri, yang diawali dengan membeli bahan baku dari pengepul bawang merah dan bawang putih, lalu diproses dengan tangannya sendiri. Semakin jauh melangkah, semakin banyak permintaan, dan seiring perkembangan zaman, Ibu Astiningsih ini memutuskan untuk membeli perlengkapan seperti mesin, penggoreng, dan alat-alat lainnya. Hingga akhirnya beliau memutuskan mencari tenaga kerja karena permintaan terhadap produknya semakin meningkat. Karena tidak memiliki lahan produksi sendiri, beliau menyewa tempat sekaligus bangunan yang telah berdiri di Kecamatan Kauman. Selanjutnya beliau memutuskan untuk mencari izin dan masuk di UMKM Tulungagung, hingga pada saat ini telah berdiri UMKM Pandu Mulia Ibu Astiningsih ini pada pertengahan tahun 2018. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Untuk struktur organisasi di UMKM Pandu Mulia ini diketuai sendiri oleh pemilik UMKM, yaitu Ibu Astiningsih. Untuk bidang produksinya ada Mas Didi, Mas Edi, Mas Iwan, Mbak Win, Mbak Harti, dan juga Mbak Yuni. Dan untuk bidang teknisinya ada Mas Eko sendiri. Dan untuk bidang pengepakannya ada Mbak Wati dan Mbak Narimah. Itulah presentasi dari saya mengenai profil perusahaannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mendeskripsikan kegiatan magang kerja kami di UMKM Pandu Mulia. Di sini kami ketika magang itu banyak mendapatkan pengalaman dan juga banyak mendapatkan pelajaran. Di antaranya kami belajar memasarkan baik itu secara offline maupun online. Pada sistem online, kami membuatkan akun kepada UMKM Pandu Mulia. Dan kebetulan kami itu mahasiswa muda yang ahli pada bidang tersebut, mendaftarkan akun di Facebook dan Instagram. Kami membuatkan akun tersebut untuk memasarkan produk bawang goreng. Kami juga memberitahu waktu strategis untuk memposting agar banyak yang lihat postingan tersebut dan sehingga banyak yang minat bawang goreng UMKM Pandu Mulia. Selain itu, mereka juga mengajarkan kepada kami beberapa sistem, khususnya pemasaran di sistem offline, seperti halnya menjual ke pedagang sayur keliling, warung sembako, menjual pada tukang bakso, dan mengajarkan tentang cara memasarkan pada distributor, serta memasarkan pada kaum menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Untuk kaum menengah ke bawah, kami memberikan atau menjual bawang goreng dengan kualitas ketiga. Sedangkan kaum menengah ke atas, kami menjual bawang goreng dengan kualitas pertama, yaitu kualitas yang sangat bagus. Hal yang sangat pokok kami dapatkan adalah kami tahu cara melayani dan memenuhi semua permintaan konsumen, mulai golongan bawah sampai golongan atas. Kaitan kegiatan magang dengan mata kuliah. Tentu dengan adanya kegiatan magang di UMKM Pandu Mulia ini, kami bisa mengerti
mengerti sedikit-sedikit tentang pengelolaan dan pengoperasian UMKM, mengetahui tentang bisnis, mengetahui tentang perilaku konsumen, mulai dari cara mengetahui selera konsumen, kualitas kesukaan konsumen, sampai kepuasan konsumen. Dan tantangan kami di tempat magang yaitu dalam melakukan pemasaran, hal yang belum terrealisasikan dalam UMKM yaitu memasarkan produk dalam bentuk eceran ke pedagang kecil seperti menjual di penjual sayur keliling dan warung bakso. Dan kemasan tersebut belum terdapat logo. Lalu kami belajar membuat desain logo untuk UMKM tersebut agar ditempelkan di kemasan eceran. Kami juga belajar memasarkan sendiri produknya lewat online maupun offline. Pemasaran online yang kami jalankan melalui media sosial seperti di Facebook dan Instagram. Dengan pembuatan akun di media sosial memudahkan kami untuk memasarkan sehingga lebih efisien dan praktis. Selain membuat akun media sosial, kami juga mendaftarkan denah lokasi pada Google Map agar memudahkan pelanggan untuk mencari lokasi UMKM Pandu Mulya. Dan tantangan kami selanjutnya yaitu pada UMKM Pandu Mulya belum dibentuk struktur organisasi sehingga kami berinisiatif untuk membuatkan struktur organisasi agar konsumen dapat mengetahui susunan struktur organisasi pada UMKM Pandu Mulya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Nikmah, NIM 202. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan laporan magang kuliah di UMKM Pandu Mulya. Materi yang selanjutnya yaitu kegiatan magang yang merubah mindset. Pada dasarnya dalam dunia industri kecil maupun menengah tidak semudah yang kami bayangkan di bangku perkuliahan. Karena pada faktanya di lapangan semua yang difikirkan tidak sesuai dengan mindset mahasiswa. Sehingga magang merupakan salah satu kegiatan di kampus yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa di lingkungan masyarakat. Karena sejatinya mahasiswa akan kembali ke masyarakat untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di jenjang perkuliahan. Selain itu, magang juga meningkatkan jiwa sosial mahasiswa karena bertemu dengan orang baru, karakter baru, dan lingkungan baru. Misalnya pada saat di tempat magang, berbaur dengan seluruh karyawan di tempat tersebut. Hal ini membuat mahasiswa mendapatkan pengalaman baru di UMKM Pandu Mulya, serta dengan adanya kegiatan magang ini dapat meningkatkan jiwa berbisnis mahasiswa yang semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dipersiapkan menghadapi dunia kerja. Hal-hal yang disiapkan dalam menghadapi dunia kerja yakni yang utama, menyiapkan mental, skill, relasi, dan finansial yang cukup. Mental tentu saja sudah terlatih saat di bangku kuliah, melalui kegiatan-kegiatan di kampus maupun di kelas karena hal tersebut sudah mencakup public speaking. Skill sendiri sudah didapat dari lahir karena skill merupakan salah satu kodrat atau kelebihan seseorang, namun diperlukan pelatihan guna mengasah skill yang dimiliki. Kemudian relasi dalam hal ini juga sangat mempengaruhi dalam suksesnya dunia kerja. Tanpa relasi tidak akan mendapatkan banyak masukan, motivasi, serta kerjasama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah finansial. Sebenarnya tidak mengacu pada finansial, namun finansial merupakan hal yang sangat dominan. Karena tanpa adanya finansial, sebuah usaha atau bisnis tidak bisa berjalan dengan lancar karena memerlukan alat-alat sebagai pendukung sebuah usaha. Itulah materi dari laporan magang kelompok 1. Kemudian yaitu kesimpulan. Dapat diketahui bahwasanya dalam dunia usaha tidak pernah lepas dari memenuhi kepuasan konsumen dari segi produk, rasa, maupun cara pengemasan atau branding. Dari berbagai macam aspek, mahasiswa dapat mengetahui proses pembuatan serta menyusun struktur organisasi, membuat laporan keuangan sendiri, serta membantu pembuatan logo branding produk unggulan UMKM yang digunakan sebagai tempat magang tersebut.
Secara tidak langsung, semua ilmu dari pemilik UMKM telah disalurkan pada mahasiswa, sebab teori yang ada di bangku perkuliahan tidak akan cukup tanpa terjun langsung ke lapangan. Mengetahui bahwasanya mahasiswa banyak memperoleh ilmu baru dan pengalaman baru dari magang ini. Seperti yang diketahui bahwa terjun langsung ke lapangan tidak hanya hal yang mudah, karena mahasiswa harus berbaur dengan karyawan di UMKM dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang dipenuhi oleh hal-hal baru yang mungkin tidak akan ditemukan di bangku perkuliahan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.